Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpikir kenapa ini bisa semua terjadi? Ya karena kita harus paham fakta yang tidak terpisahkan dari keluarga. Fakta yang pertama bahwasanya setan itu senantiasa menjadi makhluk yang paling tidak suka dengan arti keluarga. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bahwasanya setan itu membangun kerajaannya dan singgasananya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan iblis itu kerajaannya di atas air. Iblis itu kerajaannya di atas air. Maka setiap pagi iblis itu mengumpulkan semua bala tentara dari kalangan jin dan kalangan setan. Maka iblis itu apel pagi untuk mengutus setiap jin dan setiap setan beredar menggoda manusia dan menyelewengkan manusia setiap pagi. Nanti sorenya setan-setan itu harus datang kembali apel sore untuk melaporkan setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Kata Rasulullah. Maka ketika sore hari semua setan berkumpul melaporkan satu persatu apa yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Dan mereka melaporkan kepada iblis, kata Rasulullah. Dan ketika dilaporkan kepada iblis satu persatu perbuatan setan-setan itu, tidak ada yang menarik perhatian sang iblis. Saya telah menjadikan orang minum khamr, saya telah menjadikan orang membunuh, saya telah menjadikan orang melakukan ini dan itu. Setan datar, iblis datar menerima laporan itu. Sampai ada satu setan, kata Rasulullah. Setan itu datang kepada iblis pada sore itu dan melaporkan, hatta taraktuhu hatta farraqa zaujatahu. Maka setan ini unik, setan ini berbeda. Dia melaporkan kepada iblis, aku meninggalkan dua orang, tidaklah aku tinggalkan mereka kecuali sang suami menceraikan istrinya. Maka ketika iblis mendapatkan laporan dari setan, salah satunya yang memberikan laporan bahwasanya dia telah meninggalkan seorang laki-laki sampai laki-laki itu menceraikan istrinya, langsung iblis itu senang dan memberikan respon. Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya paham fakta yang kita sadar atau tidak sadar. Di dalam rumah kita itu terkadang banyak setan. Sehingga dia itu menunggu kesempatan dan momen. Apa yang bisa dia menumpang pada momen itu supaya terjadi pertengkaran. Makanya kadang-kadang banyak suami istri ketika mereka habis bertengkar, lalu mereka baikan kembali. Seiring waktu ke depan berjalan, mereka membicarakan pertengkaran mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka itu sama-sama ketawa. Kok bisa ya masalah gitu kita bertengkar? Karena kita tidak sadar bahwasanya setan itu ada. Nempel di tempat tidur kita, menempel di lemari kita, menempel di atap rumah kita, menempel di lemari buku kita. Dia selalu ada. Dan itu memberi arti kepada kita. Masya Allah ya. Berarti tidak ada orang yang paling layak untuk berlindung dari setan kecuali orang yang mereka berumah tangga. Kenapa? Setiap waktunya akan dijadikan celah bagi setan bagaimana menimbulkan pertengkaran di antara keluarga itu. Kenapa? Setan tahu. Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Dan pertengkaran keluarga itu akan merusak kualitas manusia dalam kehidupan. Istri menjadi ambruk, laki-laki menjadi tidak berguna, merasa tidak berguna. Anak-anak jadi akhirnya benci dengan hidupnya ketika mendapati orang tuanya terlibat terus di dalam pertengkaran. Setelah saya sampaikan dalil dalam riwayat Muslim bahwasanya ternyata fakta pernikahan yang pertama bahwasanya setan itu ada di dalam rumah tangga dan mereka menunggu momen yang tepat untuk membenturkan hati kita dan mengadu domba hati kita dengan hati keluarga kita, maka saya datangkan sebuah penjelasan dari sebuah dalil, referensi tambahan supaya kita tambah yakin. Saya ambilkan minuman ini. Saya ketika mengambil minuman ini, lalu saya akan minum. Apakah setan akan melihat
saya akan minum, setan lihat Umar Mita ngambil minuman. Lalu dia memperhatikan apakah saya membaca bismillah atau tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan lepas tangan. Angkat tangan setan. Tidak bisa minum apa yang saya minum. Kenapa? Disebutkan nama Allah. Tapi kalau saya tidak membaca bismillah, ini enggak habis ya. Lalu saya tidak membaca bismillah, saya langsung minum saja. Maka setan langsung masuk ke dalam minuman itu dan mengambil manfaat minuman itu sebelum minuman itu kita teguk. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka ini merupakan sebuah analogi sederhana. Kalaulah persoalan kamu minum saja, ternyata setan memanfaatkan. Kalau kamu membaca bismillah, dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau kamu tidak membaca bismillah, dia memanfaatkan. Itu baru urusan minum, apalagi urusan bernama keluarga. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham ya. Orang yang sudah memiliki keluarga itu adalah orang yang sejatinya ekstra meminta perlindungan kepada setan, meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena pada dasarnya tidak ada makhluk di alam semesta ini yang paling benci dengan keluarga yang kita miliki kecuali adalah setan. Dan tidak ada yang mereka harapkan dalam sebuah desain besar mereka untuk merusak kualitas kehidupan kita kecuali merusak kualitas kita bersama dengan keluarga kita. Ini fakta yang pertama. Fix dan confirm. Setan adalah makhluk yang paling benci dengan pernikahan yang membentuk keluarga. Setan tidak suka melihat saya rukun dengan istri saya. Setan tidak suka saya dan istri akrab dengan anak-anak. Itu sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya kalau kita mengerti tentang hadis ini, lalu kita nanti bertengkar dengan keluarga kita, jangan-jangan kita tidak lagi bertengkar dengan pandangan yang kita miliki. Jangan-jangan kita bertengkar hanya karena kita terbawa emosi sampai akhirnya kita dimanfaatkan oleh setan. Hati-hati. Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga 70%. Bukan karena pertengkaran itu harus terjadi. 70% pertengkaran dalam keluarga hanya karena ulahnya setan yang berhasil mengadu domba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua yang kita pahami tentang pernikahan, itu apa? Bahwasanya pernikahan itu juga melewati banyak sekali ujian yang harus membutuhkan kesabaran. Karena pernikahan itu ibaratnya mawar. Yang ketika kita melihat keindahan mawar itu, maka kita harus siap dengan durinya. Kita harus siap dengan durinya dong, namanya juga mawar. Ya, maka sesungguhnya sama pula di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan. Pernikahan itu kayak mawar. Terkadang orang siap dengan berkahnya mawar, tapi tidak siap dengan durinya. Padahal pernikahan itu ya sebagaimana mawar dengan durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut. Indahnya permukaan air laut tidak menafikan adanya karang yang siap merobek, biduk rumah tangga. Maka disitulah fakta yang kedua yang kita harus paham. Kadang-kadang pernikahan itu harus siap dengan segala hal-hal tidak terduga. Ya. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dan menimpa pada satu keluarga dan bisa menyebabkan banyak masalah pada keluarga itu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham kenapa kesabaran kita bersama keluarga itu 2 kali sabar yang kita berikan dibanding kesabaran yang kita berikan sama orang. Kesabaran sama orang itu 1, tapi sabar kepada keluarga itu sabar yang membutuhkan 2 kali sabar. Kenapa? Pertama, alasannya kenapa sabar sama keluarga itu 2 kali sabar. Yang pertama, karena kita telah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, tapi justru terkadang kita yang diuji dengan keluarga kita. Contoh nih, suami.
Kenapa sabar sama keluarga itu merupakan sabar yang membutuhkan 2 ekstra kekuatan sabar? Karena kamu memberikan nafkah kepada keluarga, tapi kamu akan mendapatkan ujian dari keluarga yang kamu berikan nafkahnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ujian sabar kepada keluarga itu ujian yang besar. Yang kedua, kenapa kesabaran itu di dalam keluarga itu sangat besar? Karena sesungguhnya kita dipertemukan dengan orang yang memang dalam banyak hal berbeda dengan kita. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan sesungguhnya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karakternya, latar belakangnya, ya, karakternya, pendidikannya, keluarganya itu berbeda. Yang mana membawa perbedaan dan titik perbedaan, membawa perbedaan dan titik pandangan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya itu kan luar biasa. Ya. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati kesabaran sama keluarga itu 2 kali yang lebih besar. Makanya ketika kita di dalam pernikahan, ada fakta yang kedua. Kalau pernikahan itu tidak selamanya kita harus mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang di dalam pernikahan itu memberikan kepada kita ujian yang tidak pernah terduga.